Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi informasi pertanian dalam rangka peningkatan kapasitas penyuluh tentang OPT penting dan pestisida pada tanaman padi dan jagung. Ini kegiatan diseminasi ini bukan kegiatan main-main. Yang perlu informasikan juga, kegiatan kita ini didanai dari kita sendiri, tapi ini murni dari kita Perhitani. Kita hanya mengkonsep sebenarnya pendanaan dari ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Ya, maka dari itu yang mohon kepada teman-teman untuk sekritis mungkin dalam mengikuti kegiatan diseminasi ini. Jadinya Bapak Ibu, kalau mau lihat lahannya Bapak Ibu sehat atau tidak itu gampang. Indikatornya gampang. Siklus hidupnya capung ya. Kalau di lahannya Bapak Ibu banyak capung, ya, sehat. Karena capung ini Bapak Ibu ini sangat peka terhadap kondisi lingkungan yang kurang sehat. Capung ini biasa meletakkan telurnya pada permukaan air yang jernih, yang bersih, bebas dari paparan bahan kimia. Capung itu kan ada masanya, nanti pas masa limpanya dia kan hidup di air. Nah, setelah itu dia kan terbang naik. Nah, kondisi ada capung itu, capung itu tidak suka dengan aroma-aroma yang khas. Nah, ini Bapak Ibu ya, indikator sederhana kita melihat kondisi lahan kita terbebas dari pestisida. Ada jenis-jenis pestisida tertentu yang bahan aktifnya juga itu istilahnya di pengertiannya di kita itu tidak bisa dicampur dengan pestisida lainnya. Mungkin salah satu produknya yang berbahan aktif tembaga itu penjelasannya memang secara lengkap belum saya dapatkan. Itu apabila dicampur dengan insektisida, jenis insektisida tertentu akan mengkristal. Apakah itu benar atau itu hanya isu dagang? Dari bahan apa sih bahan aktif ini dibuat, sumbernya? Apakah dari bahan tambang atau bahan tanaman atau seperti apa? Banyak sekali jenisnya. Kemudian pertanyaan kedua tentang bagaimana kita mengarah kepada organik ini dan mengurangi residu keracunan dan sebagainya. Ya kayak kita mencampur antara golongan logam lah ya bahasanya dengan yang golongan sintetik eritroid misalnya, atau golongan lain. Nah, golongan yang lain itu yang akan diikat oleh golongan logam. Yang golongan logam tetap bisa bekerja, tapi yang non logam dia akan lemah. Nah, sementara kalau saling menguatkan, misalnya ya kita mencampur antara golongan sintetik eritroid misalkan dengan non sintetik eritroid yang non logam. Nah, itu misalnya kita nyemprot di situ ada ulet sama golongan jamur misalnya, kan kita masih bisa mentolerir pencampuran itu dan tidak saling berpengaruh dalam kurun waktu yang singkat. Itu kalau saya pribadi lebih baik yang healthy farming, pertanian yang sehat Bapak Ibu. Ya harus itu pestisida boleh, tapi harus sesuai kaidah biar residunya enggak banyak di tanaman. Nah, terus kaitannya dengan bahan aktif dari mana saja Bapak Ibu. Tadi kita udah bahas dari tembakau. Nah, itu di sintesa Bapak Ibu. Ini contoh aja. Ya, kalau kita mau ngambil dia dalam bentuk senyawanya, organiknya, itu nggak bisa. Bisa, tapi harus menggunakan alat. Yang kita bisa lakukan kan hanya sebatas pembuatan secara kasar, menggunakan pelarut air ya. Formulasinya air, pestisida organik, rendam tembakau itu sama Pak. Di kimia juga kan bahannya nikotin. Nah, kita kan hanya rendam tembakau, udah kalau sudah 7 hari terjadi hidrolisis. Bahannya si tembakau ini akan terikat sama air. Makanya bahan pestisida nabat itu Bapak Ibu 7 hari mengendap benih jadi atas. Betul nggak?
kening Bapak Ibu. Nah jadinya apa? Jadi pupuk. Bisa disemprotkan tapi nggak efektif untuk pengendalian. Nah itu. Terus yang kedua, yang paling sering yang pertama kali Bapak Ibu digunakan itu dari sulfur. Itu di negara Sumeria. Yang sulfur direaksikan dengan beberapa bahan kimia itu jadi apa istilahnya ya? Ada yang merah warnanya, bisa petani buat itu. Sulfur dia beli belerang, dicampur sama beberapa pelarut dia menjadi fungisida. Terus yang kedua dari bunga pirethroid, pokoknya bahan turunannya pirethroid, golongannya pirethroid. Dari bunga Bapak Ibu, dari bunga itu yang direkayasa. Nah, kalau kita nanti ambil senyawanya semuanya, Bapak Ibu, butuh bunga yang banyak. Biasanya di kita Bapak Ibu, dicoba-coba lah. Saya biasanya buat Bapak Ibu